Kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Tahu dirimu, tahu musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Gunakan yang dekat untuk menunggu yang jauh. Gunakan yang santai untuk menunggu yang bekerja keras. Gunakan yang kenyang untuk menunggu yang lapar. Inilah yang dimaksud dengan mengatur kekuatan. Bertempur dan menaklukkan musuh dalam peperangan bukanlah kehebatan paling tinggi. Kehebatan tertinggi terjadi ketika Anda mampu menghentikan musuh tanpa perlawanan. Seni tertinggi perang adalah untuk menundukkan musuh tanpa pertempuran. Penting untuk mencari mata-mata musuh yang datang untuk mengintai Anda dan kemudian menyuap mereka untuk melayani Anda. Beri mereka perintah dan penuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian Anda meningkatkan kekuatan intelijen Anda 2 kali lipat. Jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi-formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan mengatur perubahan. Komandan yang hebat adalah dia yang murah hati dan tidak peduli dengan ketenaran. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Operasi intelijen sangatlah penting dalam peperangan. Setiap langkah pasukan sangat bergantung atasnya. Dan dari semua hal yang paling rahasia, tidak ada yang lebih penting daripada gerakan intelijen. Hadapi mereka dengan pemusnahan, mereka kemudian akan bertahan. Jerumuskan mereka ke situasi yang mematikan, mereka kemudian akan hidup. Ketika orang-orang dihadapkan dalam bahaya, mereka akan berjuang untuk mendapat kemenangan. Dalam sebuah peperangan, seorang jenderal yang menang hanya akan bertempur setelah memastikan sudah mendapatkan kemenangan, sedangkan dia yang ditakdirkan untuk kalah adalah yang bertempur dahulu dan baru kemudian mencari kemenangan. Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat. Menukik menyerang dan menghancurkan korbannya. Setiap orang dapat melihat taktik-taktik di mana saya mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi dari kemenangan yang saya perjuangkan. Yang terpenting dalam sebuah perang adalah menyerang strategi musuh. Jika Anda memahami langit dan Anda memahami bumi, Anda akan membuat kemenangan Anda semakin lengkap. Jika diri Anda dan musuh Anda mulai sombong, maka Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya. Begitu pasukan disatukan dengan erat, yang berani tidak berkesempatan maju sendirian, yang pengecut tidak berkesempatan mundur sendirian. Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya. Jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan. Gagalkan kekuatan musuh, paksa dia untuk menampilkan wajah asli mereka.
Jika tentara Anda tidak memikirkan uang, bukanlah karena mereka tidak suka pada kekayaan. Jika kehidupan mereka tidak terlalu lama, hal ini bukan karena mereka segan untuk berumur panjang. Bumi melahirkan panjang. Panjang melahirkan volume. Volume melahirkan hitungan. Hitungan melahirkan timbangan. Timbangan melahirkan kemenangan. Dari semua pasukan yang bisa dekat dengan komandan, tidak ada yang lebih intim dibanding mata-mata atau intel. Pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Sang jenderal adalah pelindung negara. Ketika sang pelindung utuh, tentu negaranya kuat. Kalau sang pelindung cacat, tentu negaranya lemah. Karena cinta yang hebat, seseorang menjadi berani. Belum pernah ada perang yang berlarut-larut yang menguntungkan suatu negeri. Orang yang akan menang tahu bagaimana untuk menangani pasukan yang superior maupun yang inferior. Gunakan keteraturan untuk menantikan kekacauan. Gunakan ketenangan untuk menantikan kebisingan. Inilah yang dimaksud dengan mengatur hati dan pikiran. Ketika 10 lawan 1, kepunglah. Ketika 5 lawan 1, seranglah. Ketika 2 lawan 1, bertempurlah. Ketika seimbang pecah belahlah. Ketika lebih sedikit, bertahanlah. Ketika memadai, hindarilah. Untuk membuat musuh datang atas kemauan sendiri, tawarkan mereka keuntungan. Untuk mencegah datangnya musuh, lukai mereka. Anda akan menang jika seluruh pasukan Anda di berbagai level memiliki semangat juang yang sama. Berpura-pura rendah diri dan mendorong kesombongannya. Mengetahui cara menggunakan yang banyak dan yang sedikit adalah kemenangan. Tak terkalahkan berada dalam pertahanan, peluang menang ada dalam serangan. Dia yang tahu kapan dia bisa melawan dan kapan dia tidak bisa, akan menang. Jika Anda jauh dari musuh, buatlah dia percaya bahwa Anda dekat. Untuk menyerang dan pasti merebutnya, seranglah di mana mereka tidak bertahan. Jadikan tentara Anda sebagai anak-anak Anda, dan mereka akan mengikuti Anda sekalipun harus ke lembah yang terdalam. Anggaplah mereka sebagai anak-anak Anda yang Anda cintai, dan mereka akan bersama Anda bahkan sampai mereka mati. Jenderal yang terampil akan membentuk lawannya, sementara ia sendiri tanpa bentuk. Kesempatan untuk menghindari kekalahan terletak di tangan diri Anda sendiri. Namun kesempatan untuk mengalahkan musuh, disediakan oleh musuh sendiri. Ketika utusan musuh dikirim dengan pujian di mulut mereka, itulah tanda bahwa musuh menginginkan untuk gencatan senjata. Melihat kemenangan dari pandangan orang kebanyakan bukanlah sebuah puncak keunggulan. Pangeran yang brilian dan jenderal bijaksana, bisa diramalkan mampu menaklukkan musuh setiap kali mereka bergerak dan prestasi mereka melampaui orang kebanyakan.
Pertama, ukurlah panjangnya. Kedua, ukurlah volumenya. Ketiga, hitunglah. Keempat, timbanglah. Kelima adalah kemenangan. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.